Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bunda. Apa kabar? Sehat, cerdas, luar biasa. Ternyata semua luar biasa hari ini. Semangat hari ini. Semangat, Bunda. Semangat ya Bunda Maya. Ya, harus. Iya. Nah kalau begitu tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Bagus sekali. Harus semangat ya. Kalau biarpun di rumah harus ikuti juga apa yang Bunda katakan. Bisa, Siap, Bunda. Bisa, Iya, Bunda. harus bisa. Nah, Bunda mau tanya dulu. Hari apa sekarang? Kan Hari apa ya Bunda? kemarin hari Senin, Bunda ya. Iya. Berarti sesudah hari Senin ada hari Selasa. Bagus sekali, hebat ya. Nah, Bunda punya lagi satu permainan atau games. Wow, mau Tahu? Bunda, mau tahu. Apakah itu? Oke, Bunda akan kasih tahu ya. Jadi ada yang namanya tepuk jadi atau tidak jadi. Bagaimana itu? Bunda Maya mau tahu? Mau Bunda, ajarin Anak-anak di rumah Bunda. juga mau tahu? Pasti mau. Pasti. Oke, kalau begitu dengarkan Bunda ya. Jadi kalau Bunda bilang tepuk jadi, tangannya seperti ini. Jadi kalau tidak jadi, Bunda Tidak bunyi Bunda ya. tidak bunyi karena kan tidak jadi berarti tidak berbunyi. Kalau Oke. tepuk jadi bunyi seperti ini. Oke Bunda. Oke, mengerti? Mengerti Bunda. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Tepuk jadi. Tidak jadi. Jadi tidak jadi. Jadi tidak jadi. Nah, sudah bisa semuanya? Bisa Bunda. Bagus sekali kalau sudah bisa. Berarti kalian sudah hebat. Nanti bisa dipermaini bersama orang tuanya di rumah. Oke? Iya. Oke Bunda. Nah, ada lagi permainan kita waktu kemarin itu pasti masih ingat. Yang mana Bunda ya? Yang kalau Bunda bilang merah. Oh iya. Ingat? Ingat. Oke, iya. Jadi kita mainkan itu ya. Sudah siap? Siap Bunda. Baik kalau gitu. Merah, merah, hijau, hijau, kuning, putih, Haleluya. putih, Haleluya. merah putih. Haleluya. Oh, Hebat. jadi Bunda, kalau merah tepuk satu kali Ya, ya. tepuk satu kali. Lalu kuning Tepuk dua dua kali. kali. Dan hijau tepuk tiga Tiga kali. kali. Ingat Kalau ya. dikatakan putih berarti melompat ya Bunda ya. Sambil mengatakan Haleluya. Oke Bunda. oke, bagus ya kalau sudah mengerti. Nah, sekarang Bunda tanyakan lagi. Siapa yang masih ingat tema kita? Apa temanya? Namanya? Tunggu Bunda ya. Sepertinya Bunda Maya ingat karena kemarin kan kita sudah dikasih tahu. Jadi temanya adalah tentang diri sendiri. Ya, diri sendiri. Hebat sekali. Kalau subtemanya apa? Subtema kita minggu ini. Apa? Temanya tentang Temanya tentang tubuhku. Wah, tubuh kita itu ada apa saja Bunda Maya? Tubuh kita itu terdiri dari ada kepala Bunda. Di Iya. bagian kepala ada mata, ada telinga, hidung, mulut, dan ada lidah di dalamnya, ada gigi kita. Ya banyak sekali anggota tubuh kita Bunda Ya, ya. banyak sekali. Nah, tentu semua itu adalah ciptaan Tuhan. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan dulu. Bu. Yeay, Yesus luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, anak-anak, kita punya
hafalan satu minggu ini? Ada yang ingat apa lagi? Ayat Mazmur 139 Bunda ya? Mazmur 139 itu sepertinya waktu minggu lalu itu Bunda. Minggu lalu. Jadi kalau minggu ini, Minggu ini. oh tunggu Bunda. Oh iya, Lukas, dari Lukas. Iya betul Dari sekali. kitab Lukas berapa? Lukas 11 ayat 34a Yang berbunyi, matamu adalah pelita tubuhmu. Yeay. Yeay. Nah, anak-anak di rumah juga ucapkannya. Boleh kita ucapkan bersama-sama? Boleh, Lukas Bunda. 11 ayat 34a. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 34a. Matamu adalah pelita tubuhmu. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Siapa yang di sini sudah tidak bersabar untuk belajar? Saya Bunda. Ada juga Iya. sabar sekali untuk belajar. Iya, Sudah Bunda. semangat untuk belajar. Semangat Bunda. Iya. Kan harus semangat kalau mau jadi orang yang hebat dan pintar. Betul sekali. Kalau mau jadi orang yang hebat, jadi orang yang pintar, harus semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Yang pertama kita akan belajar tentang 6 agama yang ada di Indonesia. Wah, ternyata ya. banyak sekali Iya. ya agama yang ada di Indonesia. Banyak, Bunda Bunda. kira cuma agamanya Bunda yang ada. Iya, Bunda kira hanya ada agama Kristen. Ternyata ada agama yang Iya, lain. ada 6. Nah, sekarang kita akan pelajari apa saja agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada agama Kristen. Oh, agama Kristen. Iya, Bunda, agama Kristen. Bunda agama apa? Agama Bunda agama Kristen. Ya, sama. Bunda juga agama Kristen. Nah, kita akan belajar tentang agama Kristen. Bunda di sini punya gambarnya, ya. Nah, ini agama Kristen dan ini adalah tempat ibadah agama Kristen. Namanya apa, Bunda? Namanya adalah gereja. Siapa di sini yang beribadah di gereja? Coba angkat Saya, tangan. Bunda. Ya, pasti Ya. ada ya ibadahnya di gereja. Nah, orang Kristen itu yang pemimpin agamanya itu disebut dengan pendeta. Ya, pendeta itu adalah pemimpin agama Kristen. Nah, kitab sucinya adalah Alkitab dong Bunda. Alkitab dan biasa juga disebut dengan kitab Suci. Injil atau kitab suci. Ya, kitab Injil atau kitab Iya. suci. Nah, kalau orang Kristen, hari rayanya itu apa saja? Siapa yang tahu? Sepertinya ada hari raya Paskah. Ya, ada hari raya. Ada Paskah. hari raya Natal. Hari raya Natal. Iya, Wah, Bunda. ternyata tahu ya. Iya. Nah, Natal itu yang dirayakan oleh orang Kristen. Nah, jadi itu ya tentang orang Kristen. Nah, yang kedua ada agama Agama apa Bunda? agama Islam. Wow, bagus sekali Nah. tempat ibadahnya. Ini tempat ibadahnya orang Islam, namanya apa Bunda? Bunda pernah dengar. Sepertinya namanya masjid. betul sekali. Nah, tempat ibadahnya orang Muslim itu atau orang Islam itu adalah masjid. Kalau pemimpin agamanya, Bunda tahu siapa namanya? Sepertinya namanya kalau tidak salah Ustadz Bunda ya. Iya, Ada Ustaz. Ustadz atau Ada biasa juga disebut sebagai kiai. ada Dan juga ulama. Baik sekali ya. Iya Bunda. Nah, kalau kitab sucinya apa? Kitab sucinya sama huruf pertamanya dengan kitab suci orang Kristen. Huruf A. A. Al-Quran. Oh, Al-Quran.
Adha itu akan dilaksanakan sebentar lagi ya. Iya Bunda, jadi pasti teman-teman kita yang beragama Islam senang sekali akan merayakan lagi hari raya mereka. Raya. Iya. Nah, jadi itu sudah ada berapa yang kita pelajari? 2 Bunda. Nah, selanjutnya ada agama Apa Bunda? agama Katolik. Oh, Katolik. Nah, agama Katolik ini mirip-mirip dengan agama Kristen karena tempat ibadahnya itu namanya adalah Gereja Bunda ya? gereja. Iya. Jadi mirip-mirip dengan orang Kristen. Nah, pemimpin agamanya disebut dengan pastor. Nah, orang Katolik juga itu merayakan hari Natal dan hari Paskah. Iya. Sama seperti dengan Kristen. Kristen. Nah, kitab Injilnya itu sama juga disebut dengan kitab suci atau kitab Injil. Bunda. Nah, sudah tahu? Sudah Bunda? Iya. Nah, ini yang ketiga. Nah, selanjutnya ada agama Hindu. Wow. Nah, ini adalah tempat ibadahnya orang Hindu. Nama tempat ibadahnya itu adalah pura. Ya, jadi Pura. anak-anak ini gambar pura. Yang berikutnya ada agama Apa itu Bunda? Hindu. Nah, ini adalah tempat agama orang Hindu yang disebut dengan Pura. ya. Jadi ini adalah tempat agama orang Hindu, yaitu pura. Nah, nama pemimpin agama orang Hindu adalah disebut dengan pendeta atau Brahmana. ya, pendeta atau brahmana. Nah, kitab sucinya ini berbeda dengan Kristen tadi dengan Islam. Ya, disebut dengan Veda. Veda. Ya, itu adalah kitab suci orang Hindu. Kalau orang Hindu itu merayakan apa Bunda? Oh, ada hari raya Nyepi, ada hari raya Galungan dan Kuningan, macam-macam ya. Ternyata mereka merayakan ada tiga Tiga perayaan. tiga. Hari raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. nah itu sudah agama yang keempat. Empat. Jadi masih ada Dua lagi. Nah, selanjutnya ada agama Buddha. Nah, ini adalah tempat ibadah orang Buddha yang disebut dengan Wihara. apa? Wihara. Ya, bagus sekali, wihara. Nah, pemimpin agama Buddha itu disebut dengan Biksu. Bunda pernah lihat tidak? Sepertinya Bunda pernah lihat, tapi di televisi Bunda. Ya, Bunda juga pernah lihat. Ya. Itu yang biasa bajunya warna jingga ya Bunda. Iya, jingga. Lilit di badannya. Uh-uh. Nah, itu adalah pemimpin agamanya orang Buddha yang Ya. disebut dengan biksu. Nah, kitab suci orang Buddha itu adalah Tripitaka. Tripitaka. Nah, mereka itu merayakan ada satu hari raya yang mereka rayakan, yaitu hari raya Waisak. Pernah dengar tidak? Pernah Bunda, Nah, sering. iya. Hari raya Biasa ada Waisak. hari raya Waisak. Ya. Nah, kita sudah pelajari 5. Masih ada satu Bunda ya? Iya, masih ada yang terakhir. Apakah itu? Ada Konghucu. Lihat, ini adalah tempat ibadah Konghucu. Bagus Bunda ya? Iya, bagus sekali. Seperti perahu di atasnya. Nah, tempat ibadah itu disebut dengan litang. Litang. Atau Klenteng. Litang atau klenteng. Pemimpin agamanya disebut dengan Suesi. Ya, susah Bunda ya? Susah ya? Iya. Kita juga agak susah. Suesi. Suesi. Nah, kitab suci orang Konghucu itu adalah
Siswajing. Wow, agak susah Bunda ya. Seperti kita harus belajar bahasa. Iya, harus belajar dulu. Nah, kalau Konghucu itu merayakan hari raya yang disebut dengan Tahun Baru Imlek. yang biasa ada apa? Ada apa Bunda? Barongsai. Ya, barongsai Ah. itu. Nah, ternyata itu dirayakan oleh agama Konghucu. Wah, ternyata kita sudah belajar 6 agama yang ada di Indonesia. Berbeda semua tidak? Berbeda Beda Bunda. semua. Nah, anak-anak, walaupun kita semua berbeda agama, tapi kita harus tetap saling menghargai ya Bunda. Iya. Nah, misalnya kayak orang Islam. Orang Islam itu mereka biasa ada yang namanya puasa ya. Iya, puasa. Iya, mereka berpuasa. Nah, kita harus menghargai mereka ketika mereka berpuasa. Bagaimana caranya itu Bunda menghargainya? Kalau misalnya teman kita puasa tidak boleh pamer-pamer makanan di Iya, depan mereka. Kita tidak boleh pamer makanan. Nah, cara berdoa kita juga itu berbeda dari agama-agama yang lain. Ada yang berdoanya seperti ini. Nah, kita agama Kristen Bunda ya yang Kita seperti Kristen yang ini. seperti ini. Jadi berdoanya seperti ini. Kalau orang Islam seperti ini. Dan macam-macam lagi. Nah, kita harus tetap menghargai. Jadi tidak boleh diejek-ejek atau diketawai kalau mereka sedang berdoa. Kita harus tetap menghargai mereka. Bisa? Bisa Bunda. Bagus. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran yang kedua. Nah, kita akan belajar dari buku berbahasa. Semua sudah punya bukunya? Pasti semua sudah punya ya. Nah, kita akan belajar di halaman 3 dan halaman 4. Nah, kita akan belajar di halaman 3 dulu. Lihat. Nah, ini ada gambar di sini. Ini adalah gambar bagian tubuh kita. Nah, ini gambar bagian tubuh di bagian kepala. Nah, lihat ini ada contohnya. Ini gambar lidah. Lidah itu fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk mengecap atau merasakan sesuatu atau merasakan makanan. Nah, lihat. Yang akan kita lakukan sekarang di sini ada 2 tulisan atau bahasanya. Nah, kira-kira di sini yang mana kata atau nama lidah? Lihat. Nah, ternyata ini lidah. Jadi itu akan dilingkari. Jadi nanti mama atau bapaknya yang akan bantu di rumah ya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada gambar lain lagi. Di sini ada beberapa gambar yang merupakan fungsi dari lidah. Nah, di sini ada gambar apa ini? Gambar ice cream, dan ini adalah gambar sate. Ini gambar televisi. Nah, kira-kira fungsi lidah dari gambar ini yang mana saja ya? Apakah fungsi lidah itu di gambar televisi? Pasti bukan. Apakah lidah itu berfungsi untuk nonton TV? Bukan. Nah, apakah lidah itu berfungsi untuk merasakan bagaimana rasanya itu sate? Ya, pasti itu ya. Nah, kalau itu adalah benar, maka itu akan dilingkari. Ini sudah ada contohnya. Nah, kemudian gambar ice cream. Lidah berfungsi untuk ice cream? Iya, berfungsi untuk dirasakan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, yang gambar kedua itu ada gambar mata. Di mana di sini yang kata mata di sini? Ternyata ada di sini. Nanti mama atau bapaknya akan bantu di rumah ya. Fungsi mata apa saja? Apakah fungsi mata itu untuk makan kue? Tentu bukan ya.
Nah, apakah fungsi mata itu untuk nonton TV? Iya, betul sekali. Fungsi mata untuk melihat pelangi? Betul sekali, berarti yang akan dilingkari itu adalah gambar TV dan juga gambar pelangi. Oke. Nah, nanti di selanjutnya itu mamanya atau bapaknya yang akan bantu di rumah ya. Dikerjakan bisa? Bisa. Nah, kalau sudah dikerjakan di sini, kita akan lanjut di halaman berikutnya, halaman nomor 4. Di sini tulisan halamannya. Nah, lihat di sini. Di sini masih ada gambar bagian dari tubuh. Nah, di sini sudah ada contohnya. Bunda jelaskan lagi ya. Nah, ini adalah gambar bibir. Semua punya bibir? Pasti semua punya. Nah, gambar bibir ini di sini ada namanya bibir. Huruf pertama bibir itu adalah huruf B. Huruf B. Nah, tugasnya adalah kita akan mencari dari 3 kata ini yang mempunyai huruf yang sama di bagian depan dari kata bibir. Nah, huruf pertamanya itu adalah B. Nah, kita akan cari yang mana di sini huruf pertama yang sama dengan huruf bibir di sini. Apakah ini atau yang ini atau ini? Nah, ternyata ada satu, yaitu ini kata badan. Kata badan itu huruf pertamanya adalah huruf B. Jadi itu yang akan dilingkari. Nah, di sampingnya lagi ada 3 kata. Dan ternyata ada yang belum ditebalkan. Jadi akan ditebalkan. Apakah kita akan menebalkan semua katanya? Ternyata tidak. Jadi yang akan ditebalkan itu adalah huruf yang sama dengan kata dari gambar ini, yaitu huruf B. Nah, begitu juga dengan gambar yang selanjutnya. Ini ada gambar apa ini? Gambar tangan. Semua punya tangan? Pasti semua punya. Berapa tangan kita? Ada 2. Nah, tangan itu huruf pertamanya adalah huruf T. Huruf T. Nah, seperti yang tadi di atas ini ya, kita akan melingkari dari ketiga kata ini, kata yang hurufnya di depan itu adalah huruf T. Yang mana itu akan dilingkari. Jadi nanti dibantu sama mamanya atau bapaknya di rumah. Nah, akan ditebalkan lagi di sini huruf yang sama dengan huruf yang ada di sini, huruf T. Oke. Bisa? Bisa dilanjutkan? Harus bisa ya. Oke, sekarang kita akan lanjut materi berikutnya. Kira-kira apa? Ayo. Nah, siapa di sini yang suka main bola? Coba angkat tangannya. Wah, Bunda juga biasa suka main bola. Nah, sekarang kita akan bermain bola dan Bunda di sini akan ditemani oleh Bunda Maya. Silakan Bunda Maya. Oke, Bunda. Nah, Kita mau main bola, Bunda ya? iya, kita mau main bola. Ini Bunda sudah punya bola warna apa ini? Hijau. Bagus sekali. Bahasa Inggrisnya hijau apa? Green. Green. Bagus. Nah, kita akan bermain Bunda. Oke. Jadi ini namanya melempar dan menangkap bola. Bunda akan lemparkan ke Bunda Maya sambil menghitung 1 sampai 5 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa Bunda? Bisa, Bunda. Bagus sekali. Oke deh. Kita mulai ya. Siap Bunda? Siap, Bunda. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Wah, ya. hebat sekali. Nah, jadi anak-anak juga main ya, main lempar bola seperti ini bersama dengan mama dan bapaknya atau siapapun yang mendampingi di rumah. Nah, bisa selain menyebutkan angka, bisa juga menyebutkan nama-nama hari. Iya, hari. Nah,
nama hari Senin, Selasa sampai hari Minggu. Bisa seperti Bunda tadi sebutkan dulu bahasa Indonesianya, kemudian bahasa Inggrisnya. Bisa? Bisa Bunda. Harus bisa. Nah, jadi itu ya, hebat tidak? Hebat Senang? sekali. Senang. Senang sekali. Oke, kita sudah bermain melempar bola. Sekarang kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya yang akan dilanjutkan oleh Bunda Maya. Oke Bunda, terima kasih. Sama-sama. Nah, tadi Bunda sudah jelaskan tentang menangkap dan melempar bola. Jadi kita bermain sambil belajar. Tapi kalau di rumah tidak ada bolanya, boleh juga menggunakan kertas yang sudah tidak terpakai atau koran bekas. Jadi kita buat seperti bentuk bola, kita bulat-bulatkan. Lalu boleh dipakai bermain menangkap dan melempar sambil belajar angka, warna atau nama hari. Seru kan? Iya, pasti seru dong. Nah, kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu mempresentasikan anggota tubuh. Kita menyebutkan nama, jumlahnya ada berapa, dan fungsinya untuk apa. Ya, Bunda kasih contoh. Misalnya, ini tubuh saya. Tubuh saya memiliki 2 mata. Jadi ini namanya mata. Mata gunanya untuk melihat, dan jumlah mata saya ada 2. Jadi boleh mempresentasikan anggota-anggota tubuh yang lain lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi. Yang sebutkan anggota tubuh yang kalian bisa, tidak perlu semuanya. Misalnya bagian kepala dipresentasikan, divideokan, nanti videonya dikirim ke Bunda. Dan boleh juga sambil belajar bahasa Inggrisnya seperti yang kita lakukan kemarin. Jadi sambil mengenal nama anggota tubuh dalam bahasa Indonesia sekaligus juga dalam bahasa Inggrisnya. Oke, materi kita yang terakhir, masih semangat belajar kan anak-anak di rumah? Di sini Bunda menyiapkan satu wadah atau piring. Untuk apa kira-kira? Tetapi sebelumnya itu, sebelum Bunda jelaskan, ada yang harus kita kerjakan dulu. Kita akan belajar dari buku Kreativitas halaman 2. Siapa di sini yang pernah dapat kue ulang tahun? Atau pernah memberikan kue ulang tahun kepada mama atau papa? Kira-kira perasaannya pada saat diberikan kue ulang tahun bagaimana? Pastinya semuanya senang karena dapat kejutan, dapat kue ulang tahun. Nah, di sini Bunda punya gambar apa ini? Kue ulang tahun. Nah, di gambar ini ada warna-warna kecil segi 4. Nah, bagaimana cara kerjanya kira-kira? Nanti anak-anak di rumah akan mewarnai setiap bagian-bagian dari kue ini sesuai dengan warna yang telah ada di dalam buku ini, dalam gambar ini. Di sini warna coklat. Berarti di atas bagian kue harus berwarna coklat. Dan di sini ada buah strawberry. Lihat, daunnya berwarna hijau. Berarti nanti dikasih warna hijau. Sementara buahnya berwarna merah. Jadi harus dikasih warna merah. Semuanya ya. Jadi ikuti petunjuk warnanya. Dan setelah diwarnai, boleh menuliskan lambang bilangannya sesuai dengan usianya atau umurnya anak-anak saat ini. Yang usianya sudah 5 tahun atau 6 tahun, tuliskan angkanya di atas gambar kuenya supaya lebih menarik lagi. Nah, setelah kita mengerjakan halaman 2, kita lanjutlah ke halaman yang berikutnya, ada halaman 3. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Sementara halamannya kosong, tidak ada apa-apa. Bunda akan kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini Bunda sudah menyiapkan satu tempat piring atau wadah. Kira-kira untuk apa ya? Nah, anak-anak Bunda sudah berikan fingerpaintnya, jadi masing-masing sudah punya di rumah. Jadi, ini akan Bunda teteskan ke bawah piring. Bunda akan kasih ke bawah piring. Seperti ini ya. Nah,
Kita pakai satu warna saja nah ya. Kalau di rumah nanti warnanya boleh dicampur. Lalu kita kasihkan air sedikit. Seperti ini ya. Setelah itu apa lagi? Kita aduk-aduk di bawah warnanya. Kita aduk. Nah, lihat. Kalau sudah diaduk, kita akan celupkan apa ya? Siapa yang tahu? Penasaran tidak? Nah, di sini Bunda sudah siapkan kertas. Karena Bunda tidak punya buku, jadi Bunda menggunakan kertas. Nanti jarinya atau telapak tangannya kita letakkan ke bawah warna yang telah dicampur. Seperti ini. Sepertinya kurang bercampur Bunda ya. Tunggu ya. Bunda aduk lagi supaya lebih tercampur. Kita tambahkan lagi sedikit warnanya. Lalu kita tambah airnya sedikit lagi. Oke. Sudah, kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah dicampur, kita aduk. Lihat, warna apa kira-kira ini anak-anak? Ada yang tahu? Merah Bunda. Bahasa Inggrisnya merah apa ya? Red. Nah, lihat ya, Bunda sudah aduk. Sekarang ini ada jarinya Bunda, telapak tangannya Bunda. Bunda akan celupkan ke bawah seperti ini ya, lihat. Nah, kalau sudah, kita akan stempel ke bawah buku, ke bawah kertas. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, berbentuk deh telapak tangannya Bunda. Nanti kalian tempelnya ke buku ini ya, kreativitas halaman 3. Jadi bukan di kertas seperti ini. Bunda hanya kasih contoh, makanya Bunda pakai kertas karena tidak ada buku yang Bunda pakai. Jadi nanti kalian akan tempel di sini di halaman 3. Oke, mengerti ya? Nanti Mama boleh jelaskan ulang lagi kalau kurang mengerti. Nah, itu semua materi kita khusus untuk hari ini, hari Selasa. Untuk besoknya Bunda akan buatkan lagi video. Jadi anak-anak jangan pernah bosan belajar di rumah supaya bisa nanti jadi orang hebat. Jangan bosan belajar di rumah. Nanti kalau sudah tidak ada corona, kita berdoa sama-sama supaya nanti corona cepat hilang, cepat pergi dari dunia ini, dari bangsa kita Indonesia, dari Toraja, agar kita bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman dan Bunda. Nah, sebelum Bunda menutup videonya, kita akan belajar bersama-sama tentang 5 kata ajaib. Bunda Mercy tahu tidak apa-apa itu 5 kata ajaib? Tahu. Nah, kalau Bunda Mercy sudah tahu, kita akan dengarkan Bunda Mercy ucapkan. Kira-kira apa kata ajaib yang pertama, Bunda? Kata ajaib yang pertama itu adalah mengucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Jadi, kapan kita ucapkan salam, Bunda? Ketika kita masuk ke sebuah rumah atau ketika kita pulang dari sekolah, kita ucapkan salam, atau ketemu dengan siapapun yang kita ketemu di jalanan atau dimanapun, ucapkan salam. Misalnya selamat pagi Bunda, selamat pagi Mama, seperti itu. Oke, bagus sekali Bunda ya. Jadi anak-anak dari kecil harus terbiasa mengucapkan salam kepada siapapun. Ketika ke rumah, ketika bertemu orang di jalan, ucapkan salam. Lalu yang kedua ada apa Bunda ya? Yang kedua itu ini sepertinya sering kali juga Bunda dengar. Apa kira-kira Bunda? Terima kasih. Oh, terima Ya, kasih. Terima kasih biasanya diucapkan pada saat kapan Bunda ya? Ketika orang tua atau Bunda sudah bantu saya, dan kemudian
kemudian juga kalau ada sesuatu yang diberikan oleh siapapun, ucapkan terima kasih. Oh, betul Seperti sekali itu, Bunda ya. Iya. Iya, jadi kalau kita diberi sesuatu, belajar mengucapkan terima kasih. Jangan diberikan sesuatu sama mama atau siapapun diambil, dirampas seperti itu saja. Tetapi biasakan terima kasih mama atau siapapun yang memberikan kita. Lalu yang ketiga ada apa Bunda? Yang ketiga itu minta tolong. Oh, minta tolong. Bagaimana caranya itu Bunda? Minta tolong itu misalnya kalau Bunda tidak sampai mengambil sesuatu dan kemudian ada orang tua yang bisa, Bunda akan bilang, Mama minta tolong ambilkan itu. Oh, begitu Bunda ya. Atau Jadi misalnya ada Bunda punya pulpen jatuh atau pensil, Bunda tidak bisa ambil, Bunda minta tolong sama orang lain. oke, jadi kita minta tolong pada saat kita membutuhkan bantuan Bunda ya. Jadi kalau anak-anak seperti di sekolah, kalau mau diraut pensilnya, minta tolong Bunda. Jangan bilang Bunda rautkan pensilku, tapi harus ada kata minta tolong. Nah itu yang ketiga. Yang keempat apa Bunda? Yang keempat itu minta maaf Bunda. Bagaimana itu orang yang meminta maaf Bunda? Minta maaf itu ketika melakukan sesuatu kesalahan, mungkin tidak disengaja, minta maaf. Oh iya, betul sekali. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, baik itu kita sengaja maupun tidak sengaja Bunda ya, kita harus minta maaf. Nah itu yang keempat. Masih ada satu. Kira-kira yang di rumah tahu tidak apa kata ajaib yang kelima? Tahu? Kalau tidak tahu, Bunda Mercy akan kasih tahu apa yang kelima Bunda. Yang kelima itu adalah permisi. Oh, permisi. Kalau permisi itu Bunda, kita pada saat lewat Bunda ya, kita harus pada saat permisi. lewat. Misalnya di sini Bunda lewat, ada Bunda di situ, Bunda akan lewat dengan permisi Bunda. Oh, sambil badannya juga tertunduk Iya, Bunda ya. tertunduk, biar lebih sopan. Bukan seperti ini, permisi. Iya, jadi diucapkan permisi dengan sikap tubuh yang juga tertunduk. Iya, supaya lebih sopan. Nah, anak-anak di rumah belajar ya, praktekkan 5 kata ajaib dan siapapun apapun yang kita anggap baik, apapun nasihat-nasihat yang kita terima, kita harus lakukan itu di rumah atau dimanapun kita berada. Nah demikian video hari ini, hari Selasa. Kita akan bertemu lagi besok dengan Bunda Maya dan Bunda Mercy dalam video yang selanjutnya. Sampai jumpa.